Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kita berada di Unisa ya, Universitas Aisyah Yogyakarta yang berada di kawasan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Kita akan mengadakan yaitu wisuda BTAQ, baca tulis dan Al-Quran, hafal Al-Quran ya. BTHQ, baca tulis hafal Al-Quran, tingkat SMP Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman ya. Suasananya seperti ini ya. Kita lihat, ini berada di Masjid Walidah atau Masjid Siti Walidah. Suasananya seperti ini. Ini para peserta lagi menunggu untuk memasuki gedung Siti Walidah atau di gedung bawah Masjid Siti Walidah Unisa Yogyakarta, dan para peserta mendapat fasilitas berupa snack, minum, kemudian Al-Quran ya. Di depan ini adalah siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Godean, ini lagi persiapan untuk mengikuti wisuda yang beberapa saat lagi akan segera dimulai ya. Mohon doanya semoga lancar dan sukses. Tema pada kali ini adalah jadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini bersama Pak gurunya yaitu Pak Rifki yang sudah siap-siap untuk melaksanakan wisuda BTHQ ya, baca tulis dan hafal Al-Quran ya, seperti ini ya. Dan kita alhamdulillah bertemu dengan Mas Andri. Siswa dari mana Mas? SMP Muhammadiyah 2 Godean. SMP Muhammadiyah 2 Godean. Gimana perasaannya mau di wisuda BTHQ, baca tulis Al-Quran ya? Gimana, sudah lulus Iqra ya? Sudah. Ini mau sudah Al-Quran ya? Ya, gimana kesan-kesannya untuk di wisuda pada kesempatan hari ini? Senang apa tidak? Senang ya? Terus gimana ke depan? Semakin rajin baca Quran? Semakin rajin ya. Oke, tiap hari harus baca Quran ya. Oke, Mas Andri semangat ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah bertemu dengan Mas Azrul ya. Kelas berapa Mas? 7C ini sudah di wisuda. Gimana perasaannya? Senang tidak? Senang ya. Kemudian gimana tindak lanjut dari setelah wisuda ini gimana? Akan rajin membaca atau tetap biasa-biasa aja? Rajin membaca tiap hari ya? Ya. Oke, Mas Azrul, terima kasih ya. Sukses selalu ya. Oke. Oke, ini bersama Mas Khairul sama Mas Maki ya. Oke, gimana? Senang ya perasaannya hari ini? Oke, semoga menjadi anak yang selalu cinta Al-Quran ya. Selalu mengamalkan ya. Oke, amin 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 ya rabbal alamin. Saya doakan menjadi anak yang soleh dan hafal Al-Quran ya. Minimal juz 30. Oke, siap ya. Oke, siap, makasih. Ini suasananya masih di halaman. Nah ini ya. Dari SMP Muhammadiyah 1 tempel ya. Sudah hadir dan segera kita akan memulai kegiatan hari ini ya. Oke.
mendapat Al-Quran dan konsumsi, para peserta juga akan mendapatkan syahadah ya. Kemudian akan mendapatkan fasilitas yang lain, yaitu berupa pelayanan yang luar biasa di Universitas Aisyah Yogyakarta ya. Wajah-wajahnya anak-anak yang akan diwisuda nampak ceria ya. Kita doakan menjadi generasi Al-Quran, generasi yang cinta Al-Quran dan dijadikan sebagai teman sehari-hari ya. Ini dari SMP Muhammadiyah 2 Depok atau dikenal dengan Muhadesta ya, karena 2 ya. SD Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Dari Provinsi Aceh yang memiliki gerakan ritmis, lincah dan tegas. Tarian ini ditarikan oleh penari perempuan secara berkelompok dan diiringi musik rapai. Tarian ini menggambarkan semangat jiwa pemberani, pantang menyerah seorang perempuan yang mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kekompakan dan kebersamaan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Tari Ratu Jarum SMP Muhammadiyah 2 Garut.
ini adalah wisuda untuk yang tahfiz ya, 1 sampai 5 loh teman-teman. Ini kita lihat wajah-wajahnya, mungkin dari putra-putri ataupun dari sekolah Muhammadiyah bisa melihat. Kita doakan menjadi generasi Al-Quran yang akan terus dibaca, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk berkenan menguji kompetensi wisudawan-wisudawati dengan menyimak hafalan Al-Quran kepadanya, kami persilakan. Sebentar lagi Bapak Haji Harjaka selaku Ketua PDM Sleman akan menguji para calon wisudawan tahfiz, yaitu juz 1 sampai yang menguasai juz 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori tahfiz Al-Quran juz 1 sampai dengan 5. Saya kira yang dites itu hanya 1 anak ditunjuk, ternyata ini semuanya bersama-sama. Silakan Anda semuanya untuk melanjutkan potongan ayat berikut, yaitu Quran surat An-Naba surat yang ke-80 ayat 4 sampai dengan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awiyat takaru fatang ma'ahu lim fatang ma'ahu dikro. Monggo.
Rihandini binti Herianto, Syifa Syarifah binti Burhanuddin, Muhammad Faiz bin Sulistianto Joko Sudiro, Samara Risti Balkis binti Dwi Istianto, Usman Reski Al-Wajid bin Agus Sani, Salwa Mufidah binti Suprapto, Adnan Fadil Maulana bin Hari Purwanto, Mutiara Zahra binti Suprapto, Aurazanda Putri Hartianti binti Eko Haryanto, Larastika Yunita Gelu binti Basri Lela, Dia Ulhaq Ahsanul Furqan bin Suhartima, Sabrina Makaila Orturnada binti Bambang Setiawan, Afidatus Solihatun binti Marco, Faiza Azizatul Jannah binti Triwiyoto. Cinta kepada nabinya. Berarti agar cinta kepada nabinya harus disekolahkan di sekolah-sekolah yayasan Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kalau masuk di SMP Muhammadiyah tidak diterima, baru masuk ke SMP negeri. Nah, kan begitu. Jangan terbalik begitu. Karena di Muhammadiyah diajari Al-Quran yang jelas ini tadi sudah di wisuda. Ada yang sudah hafal sampai 5 juz, ada yang sudah hafal sampai 10 juz. Itu alhamdulillah. Jadi betul-betul sekolahkan di sekolah yayasan Islam, karena di sana pasti diajari sirah nabawiyah, berarti akan tahu bagaimana Rasulullah itu bermasyarakat, bagaimana Rasulullah itu menghormati kepada orang tua dan lain-lain. Nah itu makanya anak-anakku semuanya harus cinta kepada nabinya. Wasani yang nomor 2, uhibbu ahli baitihi. Usahakan anak-anak kita itu dididik senang kepada keluarganya. Jadi anak-anakku, karena sekolah di Muhammadiyah, mari kita harus senang kepada keluarganya, menghormati kepada kedua orang tuanya, dan juga menyayangi adik-adiknya. Semuanya itu harus. Wasal itu yang nomor 3 apa? Nah, ini yang nomor 3. Kalau kita punya anak itu wa qiraatul Quran. Didiklah anak-anakmu untuk membaca Al-Quran. Jadi alhamdulillah anak-anakku semuanya ternyata sekolah di Muhammadiyah, anak-anakku tidak kecelik, pasti dididik Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya untuk hidup di dunia dan juga untuk persiapan nanti di akhirat. Ini alhamdulillah sudah beberapa kali, sudah 5 kali kalau tidak salah ya, ada wisuda bersama seperti ini. Nah, mudah-mudahan selanjutnya akan lebih baik dan bisa dipersiapkan yang lebih matang. Ini adalah calon yang akan diwisuda, lebih dari
10 juz loh teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya, ini sangat mengharukan sekali. Dr. Hendro Widodo selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta agar berkenan menguji kompetensi wisudawan dengan mengenal hafalan Al-Quran. Kepadanya kami persilakan. Ini sebentar lagi kita akan lihat, akan diuji dulu ya kemampuannya, apakah sudah bisa menguasai lebih dari 10 juz loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi ujian wisuda baca tulis dan hafal Al-Quran untuk kategori tahfidz lebih dari 5 juz. Silakan Ananda lanjutkan potongan ayat berikut. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 10. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 10. Ya ayyuhal mudaththir. Silakan. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama. Jadi kita simak panjang pendeknya juga sudah betul, makronya juga sudah baik, maka sudah sangat layak untuk kita wisuda. Demikian prosesi tasmiyah bil ghaib wisudawan wisudawati baca tulis hafal Al-Quran dengan kemampuan hafalan lebih dari 5 juz. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dr. Hendro Widodo MPD agar berkenan menyampaikan. Wisudawati tahfidz lebih dari 5 juz. Hansa Armaisa binti Suraya, Nuri Maulida Sakinah binti Murwanto, Aruni Amalia Syahidah binti Amli Wijoyo Kusumo, Haura Mutiara Syafa Liokira Nugraha binti Dedi Nugraha, Lumlukul Salsabila binti Muhammad Wahyu Nugroho, Masna Afrisa Hati binti Masrura, Rihadatul Aish binti Sunyoto, Aileen Sabilillah binti Aan Solihuddin, Aisyah Naila Utami binti Nur Arifin, Anis Fadila Azulfa binti Karsen, Faiza Humaira binti Siswadi, Kadisa Rindu binti Yatmanto, Dia Syarafat binti Aunur Rafiq, Laksmita Safa binti Adi Prasetyo, Muhtar Maifa binti Syamsuddin, Tri Adinda binti Fahriza, Yeshifa Az-Zuhur binti
sudah akbar tahfidz, sekolah Muhammadiyah senantiasa menjadi pilihan. Tadi Pak Harjaka selaku Ketua PDN sudah mengawali adik-adik itu semua, ya, bahwa sekolah Muhammadiyah sekarang ini bisa menjadi pilihan utama, ya. Apalagi di era sekarang ini di mana nilai-nilai keagamaan itu mesti harus ditanamkan sejak masa-masa sekolah ini. Nah, sekolah Muhammadiyah ini menjadi pilarnya, sehingga adik-adik semua yang sudah bersekolah di Muhammadiyah ini sudah sangat tepat, ya. Sudah tidak ada penyesalan lagi, karena saya juga dulu dari SD sampai SMA juga di sekolah Muhammadiyah. Sekarang ngajar juga di Muhammadiyah. Nah, jadi bekal hidup itu tidak cukup dengan pengetahuan agama saja. Nah, di sekolah Muhammadiyah ini apalagi adik-adik semua itu sudah dibekali dengan hafalan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Nah, kata Iqra' itu tidak hanya dipahami baca, ya. Arti dari Iqra' itu tidak hanya membaca. Kalau ayat pertama turun Iqra', Nabi gak bisa baca, gitu. Tapi dengan hadis itu Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, berarti kita tidak hanya disuruh membaca, tapi dengan kita bisa membaca Al-Quran itu kita bisa menghafal Al-Quran. Dengan kita bisa membaca dan menghafal Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran. Dengan kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa mengamalkan sampai mengajarkan isi Al-Quran. Nah, itu makna Iqra'. Nah, kalau kita tidak cukup dengan hanya membaca dan menghafal sampai kita mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran, maka kita nanti akan menjadikan Al-Quran itu sebagai teman. Nah, ya, yang namanya teman kan mesti dekat. Bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Nah, maka adik-adik ini sudah punya keunggulan, sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa hafal Al-Quran, dan itu menjadi modal kehidupan ini. Nah, apalagi di sekolah Muhammadiyah. Kalau tadinya SD Muhammadiyah kemudian lanjut di SMP Muhammadiyah, itu pilihan yang tepat. Nah, nanti setelah ini lanjut lagi di SMA Muhammadiyah, ya. Karena nasib hidup ini tidak melulu ditentukan dengan sekolah negeri. Nah, ya, karena kita forumnya Muhammadiyah, ya kita tegaskan, ya. Banyak orang-orang yang dari SD sampai kuliah di Muhammadiyah toh juga jadi orang, ya, jadi menteri misalnya. Nah, sehingga kita harus berbangga diri, harus berbahagia, dan harus percaya diri sekolah di Muhammadiyah, ya. Percaya diri dan harus pede, kita tunjukkan ini loh sekolah Muhammadiyah, ya.
Kita tunjukkan ini loh, saya dengan bersekolah di Muhammadiyah tidak hanya ilmu pengetahuan umum yang saya dapatkan, justru pengetahuan agama yang akan dibawa dalam kehidupan ini sebagai modalnya itu didapatkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, biar nanti berkelanjutan ya pengetahuannya, maka setelah SMP melanjutkannya di SMA Muhammadiyah. Nah, tentu kami dari Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sangat menyambut dan mengapresiasi yang luar biasa kepada PDM Sleman, Majelis Dikdasmen PNF dan juga BKS ya, Forum Kepala Sekolah. Kalau ini yang kelima ya berarti nanti teruskan yang keenam, ketujuh, ke-8 sampai seterusnya ya. Kalau nggak ada gedung ya gedung UMD ada, UAD ada, UNISA juga ada ya. Sehingga ini menjadi budaya yang bagus yang terus kita tingkatkan ya. Kalau tahun ini 1.400 pesertanya, nah mudah-mudahan besok bertambah lagi ya. Nah, kalau tadi mungkin ada beberapa sekolah SMP Muhammadiyah ya, mungkin bisa bertambah lagi SMP Muhammadiyah yang mana lagi yang ada di Sleman ini bisa mengikuti wisuda akbar ini. Nah, kemudian yang terakhir pesan pada adik-adikku, kalau sekarang anak-anak semuanya yang sudah mengikuti wisuda akbar ini, tolong bacaannya, hafalannya itu dijaga betul. Bagaimana cara kita menjaga Al-Quran itu? Di antaranya selain kita melakukan bacaan murojaahnya, maka jaga dengan akhlak baiknya atau akhlakul karimahnya. Nah, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami atau Allah, inna nahnu, ya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafizun, dan kami juga akan menjaganya. Nah, jadi hafalan adik-adik semua ini, anak-anak semua ini akan dijaga oleh Allah ya, akan dijaga oleh Allah. Maka adik-adik semua, anak-anakku semua harus juga bisa menjaganya. Nah, bagaimana dengan menjaganya? Selain dengan membaca murojaah, juga menjaga dengan akhlaknya, menjaga dengan adabnya terhadap orang tua, terhadap guru maupun pada teman-teman sebayanya. Nah, saya kira itu pesan dari kami dari Majelis Dikdasmen PNF PMDY. Terus untuk berjuang meningkatkan bacaan Al-Qurannya, sehingga inilah yang menjadi ciri khusus di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, sehingga ini menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan seluruh adik-adik semua, anak semua yang sudah wisuda akbar ini bisa menghafal, bisa menjaga ya, hafalannya hingga mungkin nanti sampai dengan hafal 30 juz. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rektor Joko Widodo, kami mohon agar tempat tenang. Sudawati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami wisudawan dan wisudawati dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikrar satu
beriman bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna. memang khusus menghafal Al-Quran,
Orang kadang berpikir begini, aduh kalau ngapalin Al-Quran kapan waktu belajarnya ya? Ternyata dari yang ibu tahu, di salah satu sekolah itu anak-anaknya memang penghafal Al-Quran, tapi nilai NEM-nya banyak yang dapat 100. Ya. Artinya apa anak sekalian? Ternyata ada korelasi yang positif antara kemampuan menghafal Al-Quran dan kecerdasan. Jadi kalian termasuk anak-anak yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Ya. Acara ini demikian megah. Kita lihat bahwa gedung ini adalah gedung baru yang dikenal wow dari segi fasilitas dan harganya. Tapi kalian ada di sini, mudah-mudahan di tempat yang indah ini menginspirasi masa depan kalian untuk bercita-cita yang jauh mulia, membahagiakan orang tua, membahagiakan diri kalian sendiri. Anak sekalian, siapa yang ingin membahagiakan orang tua? Siapa yang ingin mengantarkan orang tuanya berhaji? Siapa yang kepingin membelikan rumah orang tua yang bagus? Siapa yang ingin istrinya cantik? Semangat semangat. Yang laki-laki siapa yang mau istrinya soleh? Oh, malu-malu. Yang perempuan siapa yang mau istrinya solihah? Oh, nggak ada, kebalik ya. Gitu. Ya, saya balik sekarang yang sungguh-sungguh. Siapa yang ingin bahagia dunia akhirat? Oh, paham. Kita doakan Bapak Ibu, anak-anak semangat, bilang aku. Kita aminkan ya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ya. Amin ya. Amin ya. Ya. Andaikan hari ini Ibu bawa hadiah, andaikan. Apakah ada anak yang ingin mendapatkannya? Ada? Ya, biar mendapatkan hadiah kira-kira misalnya saya kasih di sini perlu berjalan ke depan apa tidak? Ya. Berarti perlu perjuangan begitu ya, dari sini ke sini jalan gitu. Sayangnya nggak bawa hadiah karena dadakan. Anak sekalian, Allah memberikan janji. Siapa yang bisa menghafal Al-Quran, insya Allah akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di surga. Tadi kalian hanya ingin buatkan rumah di dunia ini kecil, ya. Tapi memberi mahkota di surga ini luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi hati yang istiqomah. Ingat tadi pesan dari Bapak Dokter Hendra, untuk bisa menghafal Al-Quran gimana kalian? 1. Murojaah, menyusun memori ini. Tapi ingat bahwa Al-Quran itu tidak hanya dimuat di sini, tapi juga di hati. Apalagi kalau kalian tahu artinya ayat demi ayat. Oh, ternyata ini begini, ternyata ini begini. Merinding ya Allah, hidup ini nggak seberapa dibandingkan kehidupan di akhirat. Maka janganlah merasa bahwa menjadi penghafal Al-Quran ini adalah menjadi masyarakat yang kelas bawah, yang masa depannya tidak terjamin. Jangan sampai seperti itu. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan rizki bagi para penghafal Al-Quran min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami benar-benar mengucapkan selamat. Mudah-mudahan ke depan yang sudah baik ini tetap semakin baik, jumlahnya, kualitasnya meningkat terus, dan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan
dalam membumikan Al-Quran, baik dari segi hafalan maupun akhlaknya berakhlak Al-Quran. Saling mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kita selamat fiddin wal dunya wal akhirah, dan kita bahagia sampai akhir hayat kita dan selamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersyukur atas terselenggaranya kegiatan yang luar biasa ini, dan kami juga mendukung sepenuhnya agar di tahun-tahun berikutnya kegiatan-kegiatan ini bisa terselenggara dengan lebih baik, dan kita juga berharap berdoa agar di tahun-tahun mendatang anak yang ikut kegiatan seperti ini lebihnya dari jumlahnya lebih yang di wisuda hari ini. Ibu Bapak, peristiwa anak sekalian, barangkali kami ingin mengingatkan sedikit kalau dari sisi tadi pendahulu kita sudah menyampaikan banyak hal. Kami ingin mengingatkan sedikit khususnya kepada anak-anak sekalian. Kalian semua adalah generasi emas Kabupaten Sleman, ya, yang juga sudah dibekali dengan pengetahuan agama, hafalan Quran yang luar biasa. Oleh karena itu tentunya sebagai salah satu generasi penerus Kabupaten Sleman, menjadi salah satu konsentrasi kita sekalian adalah bagaimana kita harus menjaga karakter anak-anak ini. Tadi juga sudah disebutkan bahwa semoga kalian tetap bisa menjaga kemampuan anak-anak sekalian dan juga menjaga akhlakul karimah anak-anak sekalian. Ibu Bapak yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, salah satu hal yang kemudian kita jaga adalah bagaimana kita harus mengembangkan karakter anak-anak. Dan di forum yang berbahagia ini saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini adalah bukti nyata bahwa Muhammadiyah dengan segala unsur yang dimiliki telah turut berperan andil sangat besar untuk memastikan bahwa generasi Kabupaten Sleman khususnya di bawah binaan Muhammadiyah adalah generasi Sleman yang berakhlak karimah, anak-anak yang berkarakter menjiwai Quran sebagai teman dan jalan hidupnya, dan menjadikan agama Islam adalah panutan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sekali lagi semoga tentunya kita semua berharap, kalau tadi saya membahasakan bahwa 2045 kita punya tugas mengantarkan anak kita menjadi generasi emas, tentunya kita juga tidak berharap bahwa anak-anak ini akan menjadi generasi cemas Bapak Ibu. Itu Ya, mohon dengan cara itu mendampingi dulu, membantu menata. Yo, dikasih yel sekali, yelnya sekali. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pangkem segera menyusul ke panggung, yuk. Putra dari paling belakang ya, putra, kemudian nanti yang depan putri. Yang putri barisan paling depan duduk, barisan kedua berdiri dengan lurus.